Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 21 dari Matkul Pancasila ITB. Di dalam kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek yang akan kami laksanakan dengan judul proyeknya adalah optimalisasi potensi ekonomi Ubi Cilembu dalam pengembangan UMKM di Desa Kutamandiri, Kabupaten Sumedang. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Alivio, posisi sebagai ketua kelompok. Saya ditempatkan dengan NIM 1642425. Perkenalkan, nama saya Jos Oscar Gosal, NIM saya 1642439, dan posisi saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Samuel Agung Sebayang dengan NIM 1642448. Saya sebagai anggota di kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aldun Zakari dengan NIM 1642492 dan posisi saya di kelompok 5 ini adalah sebagai anggota. Perkenalan. Halo, namaku Dava Raihan Zafiera dengan NIM 1642418. Di sini aku sebagai anggota. UMKM merupakan sebuah bisnis atau usaha produktif yang dijalankan secara perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi standar sebagai usaha mikro. UMKM disingkat sebagai usaha mikro kecil dan menengah. Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia didukung dengan adanya UMKM sebagai fondasi perekonomian masyarakat. UMKM dibagi menjadi beberapa tingkatan, salah satunya adalah usaha mikro. Salah satu permasalahan usaha mikro adalah masalah pemasaran. Sebagian besar para pelaku usaha mikro hanya memasarkan produknya ke pasar lokal saja. Hal ini menunjukkan masih sempitnya lingkup pasar dari produk-produk UMKM tersebut. Permasalahan pemasaran produk ini dikarenakan belum banyaknya para pelaku usaha mikro yang dapat mengolah produknya dengan baik. Ditambah lagi dengan belum adanya pemakaian kemasan khusus yang menarik sehingga mengundang minat konsumen untuk melihat dan membeli, dan belum adanya penggunaan akses pasar yang lebih luas melalui pasar online. Optimalisasi potensi ekonomi Ubi Cilembu dalam pengembangan UMKM Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang melalui workshop merupakan salah satu kegiatan yang terintegrasi dengan program kelas Pancasila Institut Teknologi Bandung. Kegiatan tersebut akan dilakukan dalam menindaklanjuti hasil survei studi literatur, masalah dan potensi hasil pertanian produk ubi cilembu di Desa Kutamandiri. Berdasarkan data yang kami peroleh, masyarakat di Desa Kutamandiri memiliki profesi sebagai peternak, petani maupun pengrajin benang gelasan. Walaupun demikian, masih terdapat angka pengangguran yang cukup tinggi, yaitu 676 orang, dengan masyarakat yang hanya berjumlah 10.551 orang. Nah, dari latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai UMKM dan Desa Kutamandiri, dapat ditarik suatu benang merah, yaitu bagaimana dan apa langkah-langkah dalam meningkatkan potensi ekonomi Ubi Cilembu bagi perekonomian Desa Kutamandiri, Kabupaten Sumedang. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami dalam video ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam meningkatkan potensi ekonomi Ubi Cilembu bagi perekonomian Desa Kutamandiri, Kabupaten Sumedang. Langkah pertama dimulai dengan kegiatan survei awal. Sebagai langkah awal, pengerjaan proyek Tapak Liman. Survei ini dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2024 di Kecamatan Celingi, Kabupaten Bandung. Pemilihan titik survei awal didasari pada adanya beberapa pedagang kaki lima yang menjual ubi cilembu dan olahannya.
kami mencoba berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada beberapa penjual ubi Cilembu mengenai ubi ini secara umum. Setelahnya, kami mengumpulkan informasi-informasi yang telah didapatkan untuk menentukan lokasi desa sebagai tempat rencana aksi proyek. Setelah itu, kami menentukan lokasi desa sebagai tempat rencana aksi proyek Tapak Liman. Berdasarkan informasi dari beberapa penjual ubi Cilembu, mereka mendapat pasokan dari dua daerah, yaitu Desa Cilembu dari Kecamatan Pamulihan dan beberapa desa dari Kecamatan Tanjung Sari, salah satunya Desa Kuta Mandiri. Kami memilih Desa Kuta Mandiri sebagai lokasi desa tempat rencana aksi proyek dengan mempertimbangkan jarak yang masih dijangkau kurang lebih 6 km. Langkah ketiga, kami merancang aksi proyek dengan beberapa kegiatan dan mencari literatur sebagai data tambahan. Kemudian, langkah keempat, kami meminta izin kepada pemerintah Desa Kuta Mandiri dalam melaksanakan pengadaan workshop ini dan juga untuk mencari kondisi real ekonomi Desa Kuta Mandiri serta para pelaku ekonomi di dalamnya. Kemudian, kami juga meminta izin untuk mengumpulkan para pelaku ekonomi Desa Kuta Mandiri dalam pengadaan workshop peningkatan ekonomi ubi Cilembu dalam pelaksanaan pengembangan UMKM di Desa Kuta Mandiri, Kabupaten Sumedang. Kelima, kami meriset dan mencari wirausahawan sebagai narasumber untuk mengisi di acara workshop kami yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola ubi Cilembu menjadi produk yang lebih baik. Dalam tahap ini, kami memerlukan sedikit waktu guna menemukan narasumber yang tepat dengan rencana proyek kami. Dengan menemukan narasumber yang tepat, kami berharap para pelaku UMKM di Desa Kuta Mandiri mendapatkan pengetahuan yang tepat dalam mengelola ubi Cilembu untuk kedepannya. Sebagai langkah konkret dari kami kelompok 5, kami akan mengadakan suatu workshop interaktif bersama narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha. Workshop ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama ialah sharing session. Sesi kali ini, narasumber akan berbagi pengalaman dan ilmu dengan para audien yang dimana ialah para pelaku UMKM ubi Cilembu di Desa Kuta Mandiri mengenai cara mengolah ubi Cilembu menjadi suatu produk olahan yang bernilai jual tinggi seperti halnya keripik. Sesi yang kedua ialah peningkatan inovasi produk. Sesi kali ini kami kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara mengemas suatu produk agar memiliki suatu daya tarik dari pembeli yang tinggi, seperti halnya menerapkan konsep resealable ziplock kepada kemasannya. Sesi yang ketiga ialah pemasaran digital. Kami, narasumber, dan kelompok 5 akan memberikan suatu sosialisasi bagaimana cara mendaftarkan diri kepada platform-platform e-commerce seperti halnya Tokopedia, Shopee Food, dan TikTok Shop, atau lain sebagainya. Diawali oleh kata mulai, setelah itu kita membuat proposal. Setelah proposal itu telah selesai, maka kita akan mengusulkan proposal tersebut kepada kepala desa dan pelaku UMKM di sana. Setelah itu kita akan berdiskusi kepada mereka. Setelah kita berdiskusi, maka kita akan melakukan workshop interaktif. Di dalam workshop interaktif terdapat 3 sesi. Apabila sesi itu telah kita jalani, maka akan membuka sesi tanya dan jawab. Jika ada pertanyaan, maka kita akan menjawab pertanyaan mereka, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi workshop telah selesai. Nah, penjelasan-penjelasan kami sebelumnya didasari oleh beberapa referensi seperti halnya ini, dan ini. Nah, mungkin cukup sekian materi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa hadirilah workshop interaktif bersama narasumber kami yang hebat di bawah ini.